Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dita Prasanti MIlkom selaku dosen pengampu pada mata kuliah Komunikasi Efektif dalam Praktek Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan membahas mengenai pentingnya mencegah stunting sejak masa kehamilan dan usia dini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kirantika Fitri Dewi dengan NPM 314121032 dan juga rekan-rekan saya. Kenalkan, nama saya Seni Septiani dengan NPM 314121024. Perkenalkan, nama saya Karnimita Siti Jahrani dengan NPM 314121017. Saya Fania Fitri Dani Rahman dengan NPM 034. Perkenalkan, nama saya Resti Indriani Putri dengan NPM 314121026. Perkenalkan, nama saya Dinda Pratibina dengan NPM 314121030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari stunting. Baik, stunting sendiri adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Kondisi ini berefek jangka panjang hingga anak dewasa dan lanjut usia. Di sini saya akan menjelaskan gejala-gejala atau ciri-ciri stunting. Di antaranya yaitu ada wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, lalu pertumbuhan tubuh dan gigi yang terlambat, lalu memiliki kemampuan fokus dan belajar yang sangat buruk, lalu pubertas yang terlambat. Saat menginjak usia 8-10 tahun, anak biasanya cenderung lebih pendiam, lalu berat badan lebih ringan dari anak seusianya, lalu perkembangan tubuh dan anak terlambat seperti telatnya haid pertama pada anak perempuan, lalu anak mudah terserang berbagai penyakit. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan stunting. Yang pertama yaitu kurang gizi dalam waktu lama. Karena sang ibu tidak memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi, sehingga menyebabkan buah hatinya turut kekurangan nutrisi. Selain itu, rendahnya asupan vitamin dan mineral yang dikonsumsi ibu juga bisa mempengaruhi kondisi malnutrisi daripada janin, di mana menjadi penyebab terbesar kondisi stunting pada anak. Kemudian, yang kedua yaitu pola asuh kurang efektif. Pola asuh yang kurang efektif juga menjadi salah satu penyebab stunting pada anak. Pola asuh di sini berkaitan dengan perilaku dan praktik pemberian makanan kepada anak. Yang ketiga yaitu pola makan. Rendahnya akses terhadap makanan dengan nilai gizi tinggi serta menu makanan yang tidak seimbang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak dan meningkatkan resiko stunting. Kemudian yang keempat, tidak melakukan perawatan pasca melahirkan. Perawatan pasca melahirkan dianggap perlu untuk mendeteksi gangguan yang mungkin dialami ibu dan anak pasca persalinan. Kemudian yang kelima, gangguan mental dan hipertensi pada ibu. Jika seorang ibu mengalami gangguan mental dan hipertensi dalam masa kehamilan, resiko anak menderita stunting juga semakin tinggi. Kemudian yang keenam yaitu faktor sanitasi. Sanitasi yang buruk serta keterbatasan akses pada air bersih akan mempertinggi resiko stunting pada anak. Menjelaskan mengenai dampak dari stunting. Di antaranya yang pertama, anak akan mengalami gangguan kognitif. Dengan adanya penurunan fungsi intelektual, hal tersebut akan menyebabkan anak kesulitan untuk menyerap informasi dan berkomunikasi. Yang kedua, anak akan memiliki kesulitan belajar. Yang ketiga, anak memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah. Hal tersebut dikarenakan nutrisinya yang buruk, sehingga anak akan lebih rentan mengalami infeksi. Yang keempat, performanya rendah. Salah satu ciri umum anak yang mengalami stunting adalah anak yang tubuhnya pendek. Oleh karena itu, hal tersebut berdampak terhadap produktivitas dan performa kerja anak kelak. Yang terakhir, anak-anak yang mengalami stunting lebih rentan beresiko tinggi mengalami penyakit degeneratif seperti kanker, diabetes, dan obesitas. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan zat gizi makro dan mikronya tidak terpenuhi, sehingga pembentukan sel tubuhnya tidak sempurna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan stunting. Yang pertama, mengkonsumsi makanan dengan kandungan nutrisi yang dibutuhkan selama kehamilan. Yang kedua, memberikan makanan tinggi kalori, protein, serta mikronutrien untuk bayi. Yang ketiga, rutin memeriksa kehamilan, serta perkembangan dan pertumbuhan anak setelah lahir. Yang keempat, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terutama saat sebelum makan, serta memiliki sanitasi yang bersih di lingkungan sekitar. Yang kelima, olahraga teratur agar imun tetap terjaga. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara mengatasi stunting.
Stunting menjadi permasalahan global saat ini, tetapi stunting sendiri sebenarnya bisa diatasi. Kondisi ini merupakan salah satu program yang diprioritaskan oleh pemerintah. Cara mengatasi stunting yaitu melakukan stimulasi secara dini, lalu memberikan makanan tambahan kepada anak, lalu rutin memantau pertumbuhannya, memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal, memberikan asupan gizi yang cukup. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.